Oke teman-teman semua, kembali lagi di Nafkah Digital. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat, rezekinya lancar terus. Dan sesuai janji gue akan ngebahas soal gimana caranya bikin akun Etsy dari awal sampai habis. Dari awal banget sampai kita udah siap jualan, udah lengkap semuanya. Dan gue bakal bikinnya mungkin per part ya, karena biar videonya nggak panjang-panjang, biar kalian juga nontonnya lebih enak kan, bisa dicicil sehari satu gitu. Dan mudah-mudahan videonya cukup membantu kalian ya untuk bisa gimana caranya bikin akun Etsy. Ya mudah-mudahan videonya berguna buat kalian. Kalau bisa jangan di skip, bener-bener ditonton dari awal sampai habis. Buat kita juga biar kalian ngerti gimana step by stepnya bikin akun Etsy ini. Oke, kita lanjut aja. Oke, di browser kalian ketik aja etsy.com ya, etsy.com. Terus setelah itu tampilannya seperti ini kurang lebih. Dia ini sebenarnya basicnya website marketplace untuk handmade ya aslinya. Jadi dia barang-barang handmade, terus memang bener-bener barang-barang crafting gitulah. Gue nggak tahu cara nyebut yang bener, tapi ya barang-barang crafting lah gitu, bukan apa produk-produk yang pabrikan gitu. Lebih banyak di situ. Dan sekarang udah tampilannya udah pakai rupiah, kalau dulu belum. Dia masih kayak pakai dolar gitu, tapi udah dirupiahin gitu, tapi tetap aja dolar sih sebenarnya. Basicnya dia belanja di sini tuh bisa pakai PayPal dan lain-lain ya. Dan sebenarnya di Indonesia juga udah banyak yang mungkin belanja di sini, karena produknya memang bagus-bagus, dan juga di orang Indonesia udah banyak yang jualan di Etsy ini. Karena memang kita kan punya produk-produk buatan tangan yang memang nggak kalah bagus dari luar ya, malah lebih keren Indonesia sebenarnya. Nah terus buat kita yang mau jualan kaos, jualan desain maksudnya, di sini aturan mainnya agak beda ya. Kalau di Etsy ini dia sebagai marketplace aja gitu. Terus kita masukin produk-produk si desain-desain kaos dan mug dan print on demand itu dari pihak yang lain. Maksudnya kita nggak di Etsy ini bikinnya gitu. Oke, nanti itu gue jelasin satu persatu. Mungkin videonya kalau misalnya agak panjang, gue bakal potong untuk jadi per part-part gitu, atau gimana gue nggak tahu ya. Jelas gue kasih tahu dulu gimana cara bikin akun Etsy-nya. Dan gue juga sebenarnya agak kerepotan karena gue udah banyak banget email gue yang gue pakai untuk bikin Etsy ini, jadi agak repot. Tapi ini kayaknya ya gue coba dulu ya. Pertama kalau udah masuk ke Etsy ini, kita ke pojok kanan di sign in ini ya. Terus kita klik register di sini. Udah itu ya masukin email, terus nama depan, terus password. Oke, terus email kalau bisa jangan email utama. Maksudnya email utama itu memang email yang utamanya kalian, yang biasa buat apa-apa yang penting-penting gitu atau gimana. Gue saranin sih sebenarnya email yang lu buat khusus untuk jualan di Etsy ini atau untuk bisnis yang lainnya gitu, nggak email pribadi gitu. Kenapa? Karena satu, yang kita takutkan adalah di tengah perjalanan kita jualan ini terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan, kayak misalnya ada copyright takedown dan lain-lain. Kita terbatas untuk melakukan hal yang seharusnya bisa kita lakukan, kayak misalnya klaim atau pengajuan banding dan lain-lain. Itu biasanya agak diperumit, dipersulit, dan bukan dipersulit sih, mungkin karena kapasitas kita nggak sampai sana juga gitu. Jadi kayaknya agak repot gitu maksudnya. Mungkin email bakal gue hide dan gue tutup ya, karena ini agak pribadi sih. Tapi yang jelas kurang lebihnya lu tau lah. Ya, email, terus nama depan aja, terus password. Lu bikin password di sini. Oke, abis itu kita klik register. Ya, setelah udah masuk begini,
kita klik di sini nih gambar orang di sini ya, pojok kanan. Terus kita klik sell on Etsy. Oke, tampilannya seperti ini. Setelah itu get start. Ya, kita masukin di sini ya. Semua data-data yang diperluin, misalnya kayak shop language. Di sini tersedia bahasa-bahasa yang umum ya, maksudnya umum untuk kalau misalnya lu install game tuh kayak gini-gini lah gitu bahasanya. Lu pilih English, terus shop country-nya Indonesia. Terus shop currency-nya gue sih lebih menyarankan pakai US dollar karena biar agak lebih mudah gitu kalau ada apa-apa kita ngatur harga segala macam, nggak timpang gitu antara di sini di AC-nya pakai rupiah, terus nanti entah kita pakai Printify atau Printful, jadi nggak terlalu ribet gitu ngatur uangnya gitu maksudnya. Terus yang bagian sini which of this best describes you, misalnya selling is my full time job. Ini nggak terlalu penting ya, job apa aja sebenarnya nggak masalah, cuman biar mereka tahu aja gitu kita ini gimana. Yang pertama tuh selling is my full time job, ini artinya kita memang hidup di jual menjual gitu, maksudnya jualan, kita udah biasa jualan gitu. Terus yang kedua I sell part time but hope to sell full time. Ini artinya kita jualannya masih paruh waktu tuh, maksudnya kita berharap nanti besok-besok ada tujuan kita pengen yang full gitulah, berharap kita bisa jualan full gitu, full time. Atau I sell part time and that's how I like it. Ini mendeskripsikan bahwa kita nih jualan paruh waktu dan ya gue pengennya gitu aja gitu, nggak pengen full gitu. Atau yang order. Terserah mau jawab yang mana, kita jawab yang ini aja kayaknya agak lebih itu ya. Terus save and continue. Nama tokonya apa, misalnya lu pengen toko lu tuh apa ya namanya ya, contoh aja nih ya, misalnya ya kita nafkah digital lah ya kan, digital gitu. Terus dia nggak bisa pakai spasi, ya kita kasih nafkah digital, oke gitu aja. Jadi ya gitu, dia nggak bisa pakai angka kalau nggak salah, terus nggak boleh pakai ini apa huruf kapital gitu, nggak boleh pakai spasi yang jelas. Ini begini aja, nanti lo atur sendiri nama lo lah. Terus cek available. Setelah kita cek availability-nya, ketersediaannya, ternyata nama ini tersedia dan bisa kita pakai gitu. Terus save and continue. Setelah itu, ya Etsy ini agak membingungkan sebenarnya. Kita sebelum buat apa-apa harus ada stoknya dulu. Maksudnya kita pasang produk dulu gitu. Apa nih yang mau dipasang? Kalau sekarang sih sebenarnya apa aja, ya kan? Yang terserah gitu. Maksudnya ini untuk sementara aja. Lo pasang dulu produk asal-asal gitu. Untuk ujung-ujungnya nanti kita hapus gitu. Yang penting kita ngelewatin step ini dulu aja. Klik di sini add a listing ya. Terus foto. Yang gue pasang foto bebek nih misalnya. Foto bebek ya kan udah dipasang. Terus di bawah titelnya apa? Misalnya cute baby duck image. Siapa yang buat? Nah, ini listing detailnya. Ini title sini judulnya, judul dari produk. Terus about this listing, who made it, itu siapa yang bikin gitu. Misalnya saya yang bikin, atau ada member dari toko saya, atau ada toko atau ada perusahaan atau orang lain yang bikin gitu. Karena berhubung kita bakal make perusahaan print on demand yang nantinya kita pakai untuk Etsy ini, kita pilih another company and or person ya, udah dipilih gitu. Terus apa ini gitu,
Finish product itu adalah produk yang memang udah jadi gitu, bukan bahan untuk membuat produk yang lain gitu. Misalnya kita jualan mobil-mobilan mainan gitu, itu kan produk udah jadi gitu kan. Nah tapi kalau kita pilih yang di bawah ini, artinya kita menjual produk yang alat untuk membuat mainan tadi gitu, paham kan maksudnya? Jadi itu bedanya gitu. Kalau misalnya, nah sekarang karena berhubung kita mau jualan desain yang bentuknya kaos, mug, tas dan lain-lain, itu kita pilih finish product. Jadi karena memang barangnya udah jadi gitu. When was it made? Kapan bikinnya? Ini ada tahun-tahun. Ya mungkin kalau misalnya lu mau bakal jualan barang-barang tua di sini, ya mungkin tahun-tahun ini bakal pakai. Tapi ini sekarang made to order, ya kan? Belum dibuat. Nah, karena berhubungnya itu tadi, karena kita jualan desain print on demand, di print pas ada demand baru ya itulah intinya. Jadi kita pilih made to order, oke. Setelah itu kategori. Nah kategori ini yang paling penting ya. Jadi produk lo akan muncul di pencarian orang-orang yang memang cari kaos atau cari yang lain-lain itu yang berhubungan dengan produk lo nanti. Misalnya kita jual poster, ya kan. Kita klik poster dan di sini ada keluar beberapa kategori yang lebih spesifik yang bisa lo pasang gitu untuk dikategorikan dengan produk-produk yang lain. Ini digital prints, ada wall decor dan segala macam. Nanti kalau di Printful dan Printify itu ada produk dia kayak poster dinding gitu. Lo bisa pasang itu jadi wall decor ya, karena dia wall decor, home decor dan home dan living. Oke, kita klik aja, nanti dia masuk ke situ kan. Ya, dan tag-tagnya sudah terpilih dengan sendirinya. Primary colornya misalnya black atau yang lain, ini kita pilih black aja. Terus secondary colornya, secondary color misalnya lo jualan kaos yang dia beda warna, maksudnya di lengannya dia warna putih tapi kaosnya warna hitam gitu. Jadi secondnya misalnya white. Oke. Nah karena berhubung ini kita masukinnya ke kategori poster, jadi dia akan bakal tanya soal room. Tapi ini setiap yang ditanya ini, yang dia bintang artinya ini penting dan harus diisi. Kalau dia opsional di sininya, berarti dia terserah kita mau kita isi apa enggak gitu, tergantung. Tapi ini perlu banget diisi karena membuat penjualan kita jadi lebih optimal lagi. Kita taruh di bar atau di ini aja lah. Ini maksudnya karena produk kita tadi poster, jadi dia tanya ini poster bisa ditaruh di mana aja. Karena ada beberapa misalnya kalian yang lebih tertarik untuk desain religius, nggak mungkin kita masuknya di bedroom, ya kan? Ini nggak mungkin kan? Jadi itulah yang mereka tanya gitu. Oke, paham ya? Terus height-nya, width segala macam, depth. Height-nya ini tingginya, terus lebar, width ini lebar, terus depth-nya apa ya depth tuh, lupa gua. Pokoknya intinya opsional lah, nanti lo bisa isi sendiri lah. Holiday, apakah dia cocok untuk Natal atau dan lain-lain. Terus craft, dia 3D printing, bidding, calligraphy atau segala macam bisa lo isi. Terus renewal option ini adalah, dan ini penting ya ada bintangnya. Artinya kalian harus isi antara otomatis atau manual. Jadi kita kelebihannya kalau misalnya pakai print on demand, kita bisa otomatis karena selama stoknya masih ada di Printful atau Printify, ya itu bakal ada terus. Tapi kita memang masukin jumlahnya. Misalnya kita punya stok, kita let's say misalnya kita pasang stoknya ada 999 gitu. Dia setelah itu tercatat habis, maksudnya dalam tempo beberapa waktu kalian ternyata laku sampai 999 kali, dan itu kan listingnya jadi 0 tuh. Dia otomatis menambah lagi dengan sendirinya gitu, ya kan? Dan mungkin udah gue sebut dari awal tadi ya, bahwa di Etsy ini adalah bisnis yang memerlukan uang gitu. Mungkin kalian yang udah biasa di Redbubble atau TeePublic atau Zazzle dan lain-lain yang memang kita nggak diperlukan untuk mengeluarkan uang. Di Etsy ini kita ada biaya listing. Listing itu maksudnya setiap kita pasang produk kita dikenakan biaya $0,20 atau 20 sen ya.
Jadi itu sekitar berapa ya, nggak nyampe 5.000 lah kali ya. Itu murah banget sih sebenarnya. Cuman ya banyak gitu kan, nanti kalau misalnya memasang banyak ya jadi banyak juga gitu, tapi masih worth it kok. Dan manual ini misalnya kalau kalian set di manual, setiap listingnya habis stoknya yang kita pasang di Etsy ini, kita harus menambahnya manual. Kalau nggak gitu, kalau nggak kita ganti, maksudnya kita perbarui lagi stoknya, dia akan tercatat sebagai stok habis. Dan kalian mungkin yang untuk yang males online atau segala macam, kok nggak laku-laku ya karena listingnya belum diperbarui, karena statusnya masih kosong gitu ininya stoknya gitu. Terus type di sini kita bisa jualan produk digital ya, maksudnya kita bisa jual soft copy dari misalnya gambar apa gitu. Jadi digital ini maksudnya itu, dan physical kita memang jualnya yang fisik gitu. Jadi settingannya begini ya, ini otomatis dan ini physical. Terus deskripsi ini kita ya kita pasang di sini, misalnya we have so much in our storefront, ya kan? Kurang lebih gitu lah bahasa Inggrisnya. Ya setelah itu diisi, karena dia penting, kalau nggak diisi nggak boleh tuh. Terus production partnernya, karena kita pasang di atas ini tadi itu kita pasang di sini karena another company or person gitu. Jadi dia di bawah jadi tanya, terus siapa ininya gitu, production partnernya siapa. Dan ini kita isi setelah kita udah pasang, setelah kita udah bikin akun di Printful atau di Printify ya. Nanti kita masukin di sini tuh kantornya Printful tuh di mana segala macamnya. Jadi ya ini karena cuman listingan, karena biar kita bikin biar bisa ngelanjutin tutorialnya. Jadi kita ubah dulu ini jadi edit, saya yang bikin gitu. Jadi dia di bawah udah nggak ada lagi tuh kan. Oke. Tagnya ya bisa nanti kita pasang segala macam. Ya pricing kita pasang $20 lah misalnya. Oh ya ini rupiah ya. Ya misalnya 200.000. Ya kan. Misal aja. Terus kuantitinya yang kata gue tadi tuh. Misalnya kita pasang 999, terus SKU-nya ini optional aja, nggak diisi nggak apa-apa. Terus shippingnya ini ya nanti kalau di Printful sama Printify, shipping ini otomatis dia terpasang dengan sendirinya. Karena ini berhubung karena kita bikin listingan dulu. Jadi ya kita ini dulu ya, bikin dulu ya 1/3 business day ya di Indonesia. Terus delivery time-nya kita ambil 3 hari aja. Ya. Save and continue apa? Ada yang salah biasanya? Ya oke. Nah, setelah itu udah masuk ya stock shop-nya, kita udah masukin produk, salah satu produk. Habis itu save and continue lagi.